Mulai tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di dalam bandara, saya lihat semuanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang berkaitan dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin 2 kali semuanya, urutannya sudah bagus. Halo Sobat Sakato, jumpa lagi di YouTube channel Sakato Camp Info. Apakah benar Bandara Internasional Lombok akan segera dibuka? Yuk kita cek kebenarannya. Banyak aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tentang persiapan bandara internasional yang sampai saat ini masih belum dibuka secara keseluruhan. Apa penyebabnya? Dan kapan bandara internasional di berbagai daerah lainnya akan benar-benar kembali beroperasi seperti semula? Perekonomian di setiap negara terdampak cukup signifikan akibat kasus pandemi COVID-19 yang melanda hampir di berbagai negara dunia. Merebaknya pandemi COVID-19 ini tidak hanya terdampak pada aspek kesehatan masyarakat. Jauh lebih luas daripada pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup, cara bersosialisasi, hingga mengganggu jalannya perekonomian. Ekonomi masyarakat yang terganggu, ditambah imbauan untuk membatasi mobilitas di luar rumah, membuat banyak pelaku usaha, baik skala besar maupun skala kecil, bersusah payah untuk tetap bertahan hidup. Untuk mengatasi kenaikan kasus COVID-19 yang terus melonjak, sejumlah negara menerapkan beberapa kebijakan pencegahan penyebaran virus corona. Bahkan, di beberapa negara menerapkan kebijakan penutupan penerbangan bagi warga negara asing. Artinya, negara-negara tersebut menutup beberapa penerbangan tertentu yang akan masuk ke negaranya, guna mencegah penyebaran virus corona. Sejauh ini, kenaikan kasus lonjakan virus 19 di Indonesia masih terus meningkat. Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan laju kenaikan virus global ini dengan masih membatasi beberapa tempat keramaian, hiburan, pariwisata, dan khususnya bandara internasional yang menjadi sumber kemasukan virus baru. Lalu, apakah Bandara Internasional Lombok akan segera dibuka? Kabar baiknya, pada Kamis 13 Januari 2022, Presiden Joko Widodo meninjau fasilitas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi memastikan kesiapan bandara tersebut sebagai akses masuk ke NTB bagi penonton dan peserta MotoGP Mandalika 2022. Sejumlah fasilitas yang langsung ditinjau oleh Jokowi yaitu seperti pos pemeriksaan suhu dan kartu kewaspadaan kesehatan elektronik, kemudian pos pemeriksaan dokumen imigrasi, pengambilan bagasi, dan pos pemeriksaan bea cukai. Tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di bandara. Saya lihat semuanya
yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Yang terkait dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin 2 kali. Semua urutannya sudah bagus, kata Presiden Jokowi saat pers Sekretariat Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret yang akan datang. Mulai tadi saya cek langsung kedatangan di bandara, kemudian proses yang ada di dalam bandara, saya lihat semuanya yang berkaitan dengan protokol kesehatan, yang berkaitan dengan cek untuk PCR, cek bahwa sudah vaksin 2 kali semuanya, urutannya sudah bagus. Kemudian yang kedua, saya juga tadi mencek infrastruktur, utamanya jalan bypass dari airport menuju ke Mandalika, terutama yang berkaitan dengan keindahan, dengan estetika, dengan landscape. Tadi juga sudah 1 minggu ini dikerjakan dan kelihatan perubahannya. Kita harapkan dari airport menuju ke Mandalika, ke sirkuit Mandalika, itu betul-betul tamu dihantarkan pada keindahan, pada estetika yang baik. Oleh sebab itu ini harus disiapkan dan saya minta tadi dalam bulan Februari semuanya sudah bisa diselesaikan. Kemudian yang ketiga, kita juga ingin agar Mandalika ini tidak hanya urusan balap motor, tetapi juga memberikan efek ekonomi, memberikan efek pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa desa di sekitar sirkuit Mandalika telah dibangun homestay yang dibantu dari pemerintah pusat, disiapkan oleh pemerintah daerah. Sekarang siap 300 homestay. Kita harapkan nanti pada saat penyelenggaraan MotoGP semuanya terisi penuh sekali lagi dan ini akan memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat di sekitar kawasan ekonomi khusus pariwisata Mandalika. Dan tadi saya sudah mengecek satu persatu dari homestay-homestay yang telah dikerjakan oleh Kementerian PU dan nanti kita lihat bulan Maret apakah ini terisi atau tidak. Menurut saya insya Allah terisi semuanya. Semoga proses pelaksanaan infrastruktur dari Bandara Lombok dan Mandalika cepat selesai dalam waktu dekat. Sekian dulu, sampai jumpa di info selanjutnya.